Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Mbak Cici, kalau memang ini belum 100% pada setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin untuk ASN yang masuk pada hari pertama, sebenarnya alasan-alasan apa yang mereka berikan, Mbak Cici? Ya, harusnya kalau mereka tidak masuk bekerja pada awal aktivitas setelah libur Lebaran, itu harus ada keterangan yang jelas, ya kan? Misalnya keterangan sakit, keterangan dari dokter, kemudian juga izin jika memang ada keperluan keluarga dan alasan lainnya. Nah, ini ada juga yang tidak memberikan alasan gitu kan. Nah, ini yang menjadi sorotan kalau tidak ada keterangan. Ini juga ancamannya juga sanksi yang diberikan juga sangat ada ya, tentang disiplin dari PNS, kemudian juga sampai dengan penurunan pangkat atau tidak ada kenaikan pangkat selama beberapa tahun. Itu sanksi yang telah disusun di dalam undang-undang. Okay. Nah, inilah yang diharapkan PNS itu menjadi lebih menjadi teladan, menjadi lebih disiplin lagi, menjadi contoh teladan tadi terhadap masyarakat, karena mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana setelah libur cukup panjang, masyarakat ingin melakukan registrasi, misalnya perizinan segala macam, tapi ternyata tidak ada pegawainya, tidak ada aparatur pemerintahnya, tentu ini menjadi terhambat. Ini yang menjadi perhatian bersama ya. Oke, memang ASN harusnya memang menjadi teladan. Kita bisa lihat ketika orang berlomba-lomba akan ingin masuk menjadi pegawai negeri sipil gitu ya. Itu mereka melalui proses yang panjang sekali untuk hal itu. Harusnya mereka bisa mengemban amanah itu ya Mbak Cici. Nah, untuk sanksi sendiri, nah sejauh ini karena memang belum 100%, seperti apa realisasinya Mbak Cici hingga saat ini? Kalau sanksi yang diterapkan itu masih, kalau menurut kami melihat itu masih agak lemah ya, masih agak longgar. Walaupun di dalam undang-undang telah disebutkan, tapi sanksinya itu hanya sifatnya lisan, kemudian juga prosesnya agak lama ya. Ini juga karena proses dari rekrutmen menjadi PNS itu kan juga tidak sebentar ya, dan banyak tahapan yang dilalui. Harusnya dengan tahapan ini ternyata sulit menjadi PNS. Mereka harus menjadi, oh iya ya, saya sudah sangat sulit menjadi PNS ini melalui tahapan. Harusnya saya bisa bekerja lebih maksimal lagi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sanksi yang diberikan juga menjadi imbal balik ya. Alangkah malunya saya kalau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan. Karena PNS itu disumpah, diambil sumpahnya waktu menjabat, dan itu akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di sini, tapi juga nanti di masa yang akan datang pastinya. Ya. Itu harus menjadi perhatian. Betul. Nah, atas sanksi itu sendiri yang memang Mbak Cici lihat atau Lampung Pos Pandang itu sanksi masih lemah atau cuma berupa lisan seperti itu. Jadi sanksi-sanksi yang penundaan jabatan atau turun pangkat segala macam itu kan sebenarnya cukup sanksi yang memang cukup berat seharusnya ketika memang direalisasikan. Nah, untuk sanksi ini sendiri jika dikaitkan dengan saat ini kondisi pandemi COVID seperti ini, bukankah sanksi yang harusnya direalisasikan tidak direalisasikan itu akan membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan pelayanan publik, ya seperti itu Mbak Cici. Jadi apa sebenarnya yang harusnya dilakukan atau kritik seperti apa yang harusnya dilakukan untuk sanksi seperti ini? Ya, pertama adalah penegasan lagi ya, penegakan aturan itu ya. PNS ini kan ada penilainya juga ya, BKD ya misalnya. Nah, pengawas ini yang akan melihat, oh ternyata alasan apa kenapa sampai dia tidak mangkir dari pekerjaan, padahal itu seharusnya sudah mulai beraktivitas. Memang ada prosesnya. Nah, kalau dilihat dari proses ini ternyata memang alasannya cukup masuk akal dan bisa dimaklumi, mungkin sanksi lisan atau secara tertulis bisa dilaksanakan. Tapi kalau memang tidak ada keterangan hingga berbulan-bulan, sanksi yang harus diterapkan adalah hingga pemecatan ya. Walaupun kasus seperti pemecatan ini amat langka untuk disiplin kecuali kasus narkoba dan kriminalitas ya, itu yang ada.
Tapi ini harus menjadi catatan supaya apa? Menjadi punishment bagi mereka, bagi aparatur negara. Kembali mengingat bahwa mereka adalah pelayan, bahwa mereka adalah abdi negara yang harus mengemban tugasnya dan menjadi teladan. Itu yang menjadi kunci supaya PNS kembali bekerja dengan semangat dan disiplin. Oke, karena memang mereka harus menjadi teladan. Nah, itu adalah ketika mereka melanggar harus ada punishment. Berarti ketika mereka mengikuti aturan harusnya ada reward. Seperti apa reward itu Mbak Cici? Sudah adakah? Sudah, tentu ada mekanismenya. Rewardnya itu berupa kenaikan pangkat. Kalau di aparatur sipil negara itu kenaikan pangkat itu ada secara berkala. Tapi kalau misalnya kinerjanya bagus, misalnya dia tiap 3 tahun sekali ada kenaikan pangkat, ya kan, penyesuaian golongan. Nah, kalau dia kerjanya bagus dan dinilai berhasil, itu setahun 2 tahun bisa naik pangkat. Inilah yang harusnya menjadi pemicu juga bagi para aparatur sipil negara untuk bisa bekerja lebih giat dan disiplin lagi ya. Oke, karena memang banyak PNS yang mangkir di hari pertama. Sebenarnya apa sih Mbak Cici yang harus dilakukan solusinya agar kedisiplinan ASN ini bisa selalu terus mereka jaga? Ya itu tadi, selain pengawasan dari BKD dan pengawas dari PNS itu sendiri, kemudian kembali kepada pribadi masing-masing, personal dari PNS itu sendiri ya. Aparatur sipil negara itu menyatakan bahwa dia adalah abdi masyarakat, dan itu harus diingat, mereka menjabat itu disumpah, dan itu tadi pertanggungjawabannya juga cukup berat, tidak hanya di dunia juga nanti di hari kemudian juga akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ini dipegang teguh, insya Allah mereka akan menjalankan amanah dan bertugas sesuai dengan aparatur, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, itu berarti memang kesadaran dari diri sendiri dan juga tentunya pengawasan dari BKD sendiri ya Mbak Cici. Oke, mudah-mudahan saja di tahun depan tidak ada lagi 95 atau 94 tapi 100% ya. Oke, sejatinya memang penegakan aturan harus dimulai dari semua lini. Tidak hanya dari ASN, tapi masyarakat pun di masa pandemi ini harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Negara ini memang sudah sangat sedikit sekali negarawan yang ada di sini. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus selalu tegakkan peraturan, termasuk aparatur sipil negara. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.